Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 6 tentang cita-citaku. Nah, subtema 1, aku dan cita-citaku. Tetapi karena ini pembahasan materi, jadi kita langsung ke pembelajaran materinya ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang memahami hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tahukah kamu apa itu arti hadas? Apa ya teman-teman kira-kira hadas itu? Hadas artinya keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak sah atau dilarang melakukan ibadah tertentu. Nah, di antaranya ibadah yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang muslim yang berhadas adalah ibadah sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Nah, tentunya teman-teman sekarang sudah paham ya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar ya sabda Rasulullah tentang kebersihan. Nah, air digunakan untuk berwudu guna menghilangkan hadas. Orang yang tertidur harus mengambil wudu sebelum melaksanakan sholat. Kenapa teman-teman? Karena kita tidak pernah tahu ketika kita tidur apakah wudu kita masih terjaga atau sudah batal. Ya, jadi ketika kita mau sholat dan kita sudah tertidur, sebaiknya kita mengambil air wudu kembali ketika akan melaksanakan sholat. Nah, hadas ada 2 macam teman-teman. Yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang berwudu jika ingin melakukan ibadah sholat, tawaf, atau membaca Al-Quran. Nah, bagaimana cara bersucinya teman-teman dari hadas kecil? Tentunya dengan berwudu atau bertayamum. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin bertayamum itu kecuali jika tidak ada air itu boleh bertayamum. Tapi kalau masih ada air pastikan tetap berwudu ya. Kemudian boleh bertayamum jika teman-teman sakit ya. Ketika teman-teman sakit dan teman-teman ingin sholat, tetapi ketika teman-teman mau sholat dan mengambil air wudhu tapi terkena air, teman-teman akan semakin parah sakitnya. Jadi teman-teman boleh untuk bertayamum. Nah, selanjutnya di antara hal-hal yang menyebabkan hadas kecil yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul, seperti keluar angin atau baul ya, buang air kecil dan buang air besar. Itu tentu saja pasti membatalkan wudhu. Nah, yang kedua, hilang akal.
baik karena tidur atau sebab lain seperti mabuk atau gila. Ya. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang itu juga membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh atau memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa penghalang. Yang disentuh itu kubul atau dubur sendiri atau orang lain, kubul atau dubur orang dewasa maupun anak kecil. Itu tentu membatalkan wudhu. Jadi teman-teman harus berwudhu kembali jika teman-teman melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi ya teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang mandi janabah jika ingin melakukan ibadah sholat, membaca Al-Quran, atau yang lainnya. Nah, cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi janabah atau mandi wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, jika kamu junub maka mandilah. Terdapat pada Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 6. Nah, itulah firman Allah ya teman-teman, untuk teman-teman mandi janabah ketika teman-teman mempunyai hadas besar. Nah, apa saja ya diantaranya yang menyebabkan hadas besar teman-teman? Baik, kita bahas ya teman-teman. Yang pertama ada meninggal dunia. Nah, orang yang meninggal dunia fardu kifayah hukumnya untuk memandikannya. Nah, orang yang mati syahid itu tidak wajib dimandikan. Kemudian ada haid, yaitu keluarnya darah yang dialami wanita dewasa setiap bulan. Itu kalau wanita tersebut sudah tuntas haidnya, pastikan ketika wanita itu akan sholat harus mandi janabah terlebih dahulu. Kemudian ada nifas. Nah, nifas ini yaitu darah yang keluar dari seorang ibu setelah melahirkan atau bersalin. Nah, seorang ibu yang melahirkan bayi akan mengalami masa nifas lebih kurang 40 hari lamanya. Nah, itulah beberapa hal yang menyebabkan hadas besar dan mewajibkan untuk mandi janabah. Nah, selanjutnya, apa teman-teman hikmah yang dapat kita ambil hari ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 222. Nah, di sini tentunya ada proyek yang harus teman-teman kerjakan. Silahkan teman-teman baca pertanyaannya, kemudian teman-teman jawab di buku tulis PAI ya teman-teman. Nah, yang pertama silakan teman-teman tulis ayat Al-Quran yang memerintahkan mandi janabah. Nah, tadi Ustazah sudah bacakan ya untuk ayatnya. Yang kedua, apa saja yang keluar dari dubur atau kubul yang menyebabkan seseorang harus melakukan wudhu jika akan beribadah? Nah, kira-kira apa ya teman-teman? Kalau teman-teman masih lupa atau belum paham, boleh diputar kembali videonya ya teman-teman. Yang ketiga, bagaimana ya cara mensucikan dari hadas besar? Yang
keempat, sebutkan hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Nah, di sini ada 4 pertanyaan ya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan di buku catatan teman-teman. Kemudian teman-teman setelah tuntas mengerjakan boleh difoto hasil jawaban teman-teman dan dikirimkan di classroom. Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai tuntas. Selamat mengerjakan proyek teman-teman. Alhamdulillah hari ini materinya sudah tuntas teman-teman. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Dan Ustazah mohon maaf apabila ada sikap atau kata-kata yang membuat teman-teman kurang nyaman. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Baik, salam untuk keluarga di rumah. Selamat mengerjakan proyek. Semangat ya.